Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Nama saya Samuel Denis dengan NIM 23018957744. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Security and Administration in Database. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Database Security. Jadi data itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia membutuhkan kontrol dan manage. Nah, karena data itu berharga, kita harus mengontrolnya terus-terusan dan kita manage dia kalau ada apa gitu. Terus part of all the corporate data may have static importance. Nah, jadi data itu pasti punya sesuatu yang sifatnya penting. Makanya perlu untuk tetap dijaga keamanannya dan kerahasiaannya. Jadi database security sendiri itu adalah mekanisme untuk menjaga database dari suatu kegagalan atau kecurangan pada data. Terus security consideration dan apply to the data held in the database. Jadi nggak cuman kita perhatiin data yang ada dalam database, tapi yang ada di sistem kita. Karena kalau misalnya ada kerusakan pada sistem, itu juga bisa mempengaruhi database kita. Oke, next. Terus yang ada 5 hal yang harus kita berusaha hindari. Yang pertama, theft and fraud. Ini adalah pencurian data dan penipuan. Yang kedua, loss of confidentiality. Ini adalah kerahasiaan, misalnya data yang harus dijaga punya suatu perusahaan itu misalnya jangan sampai bocor. Terus yang ketiga adalah loss of privacy, itu misalnya data masing-masing orang yang harusnya nggak boleh klik ke siapapun. Yang keempat, loss of integrity, yaitu apabila datanya mau kita request ternyata data yang keluar itu salah atau korup ya. Terus yang kelima, loss of availability. Ini kalau data yang mau diakses itu ternyata nggak bisa kita akses. Oke, next. Jadi threat itu bisa dari berbagai macam faktor. Yang pertama, hardware. Hardware ini misalnya terjadi kerusakan pada hardware kita, misalnya PC kita kena rusak, korslet atau nggak banjir atau apa, itu bisa terjadi kerusakan di hardware secara tidak disengaja. Terus yang kedua adalah software. Software ini misalnya data yang kita punya itu dihack ya dari software, jadi ada orang lain yang bisa mengakses ke data kita. Yang ketiga, communication network. Communication network itu berhubungan dengan koneksi, misalnya kabel, terjadi pencurian data karena kabel kita untuk menyimpan data dan mengirim data itu bisa disadap atau dialihkan ke data sehingga diambil oleh orang lain. Yang keempat, database. Ini biasanya terjadi pencurian data. Terus yang kelima, user. User ini seperti misalnya orang di blackmail ya, diminta mengeluarkan informasi, sehingga dia terpaksa harus mengeluarkan informasi. Kalau tidak, dia akan diancam sesuatu. Terus yang keenam, programmer or operator ini, misalnya programmer or operator, ada suatu pekerja yang bekerja dengan suatu perusahaan sebagai database itu, terus kalau dia udah pindah, udah nggak bisa lagi diakses sama orang lain karena kredensialnya ada di programmer tersebut. Terus yang ketujuh, database administrator. Jadi dia yang seharusnya punya wewenang untuk mempunyai prosedur menyimpan data yang mana yang nggak boleh dibocorkan dan yang mana yang harus disimpan. Tapi ternyata dia melakukan kesalahan, misalnya di open datanya seharusnya nggak boleh. Itu adalah threat dari database administrator. Oke, selanjutnya countermeasures computer-based control. Yang pertama itu ada authorization. Authorization itu berkaitan dengan akses yang diberikan untuk memasuki sebuah sistem, untuk mengakses sebuah data. Terus yang kedua ada access control. Jadi access control itu tentang pemberian izin atau wewenang untuk mengatur aktivitas dalam suatu data. Misalnya dia mau read atau write atau modify suatu objek dalam database. Nah, itu disebut dengan discretionary access control. Dengan biasa SQL command namanya grant and revoke.
tapi dia punya kelemahan. Yaitu kelemahannya authorized usernya itu bisa nggak sengaja ditipu sama user lain untuk menampilkan data yang seharusnya nggak boleh ditampilkan. Makanya diperlukan additional approach yang namanya mandatory access control. Tapi sayangnya SQL standard itu nggak support ini, mandatory access control. Yang ketiga ada view. View itu virtual relation yang actually not exist in database but produced upon request by a particular user at the time of request. Jadi misalnya usernya mau request untuk menampilkan suatu tabel. Nah, itu sebenarnya di database nggak ada, tapi ditampilkan karena sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Yang keempat, backup and recovery. Nah, jadi harus dilakukan secara rutin dan berkala pengopian data dari database, misalnya log filenya atau programnya, ke offline storage media. Ini gunanya untuk mencegah adanya kehilangan data, jadi bisa di-restore. Ada juga yang namanya journaling, yaitu proses untuk menyimpan sama mempertahankan log file. Misalnya ada perubahan, itu dicatat di database, sehingga kalau misalnya mau di-recover datanya, itu dengan apa yang sudah terupdate. Terus yang kelima ada integrity. Integrity itu prevent data from becoming invalid. Jadi, kita harus menjaga integritas suatu data itu agar datanya, misalnya yang apa yang kita pengen keluarkan itu tetap data yang sama dan nggak berubah. Yang bisa membuat datanya menjadi salah. Terus yang keenam ada encryption. Jadi itu proses untuk mengamankan suatu data yaitu di encoding dengan suatu algoritma. Jadi datanya itu nggak bisa dibaca dengan program apapun tanpa ada decryption key tersebut. Oke, next. Nah, ini yang ketujuh adalah RAID. Redundant Array of Independent Disk Technology. Jadi RAID itu sendiri adalah banyak array yang digunakan dalam suatu disk independent. Nah, ini itu teknologi untuk menggabungkan beberapa storage drive dengan tujuan untuk menambah performa dan beberapa untuk mencegah adanya kehilangan atau kerusakan. Yang pertama, RAID 0. RAID 0 ini misalnya terdiri dari 3 disk. Nah, 3 RAID 0 ini efektif untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dan high performance. Tapi sayangnya dia nggak ada fault checking. Jadi misalnya ada satu data yang salah, misalnya di A dan D, itu udah nggak bisa di-recover lagi, karena sisanya itu data yang lainnya. Terus RAID 1 itu menggunakan proses mirroring. Jadi data yang ada di drive pertama akan disesuaikan dengan data di drive kedua, sehingga kalau ada kerusakan pada data, itu bisa di-recover. Tapi ini nggak high performance, tapi ada mencegah itu kerusakan data. Terus ada RAID 2. RAID 2 ini biasa nggak dipakai untuk komersial karena dia ada, walaupun dia bagus ya, ada error detecting, tapi biasanya agak lama, jadi kurang efektif begitu. Terus ada RAID 3. RAID 3 ini memisahkan datanya dengan parity. Nah, jadi misalnya ada salah satu data di parity rusak, dari parity-nya ini dia bisa recover lagi. Tapi ya butuh satu requirement satu lagi buat si drive-nya parity itu sendiri. Terus ada RAID 4, itu dia mengelompokkan parity-nya itu berdasarkan blok. Ini juga biasa buat kalau mencegah kerusakan data, misalnya ada yang hilang, biar bisa di-recover. Jadi antara RAID 3 dan 4 ini hampir sama. Cuman kalau di RAID 4 misalnya kerusakan datanya ada di dua-duanya, itu dia nggak bisa di-recover karena dia berdasarkan parity-nya. Blok antara blok 0 dan blok 1. Terus yang terakhir saya bahas itu ada RAID 5. RAID 5 ini biasanya paling efektif untuk menyimpan data yang nggak terlalu high performance, tapi dia menyediakan kontrol kerusakan, jadi bisa di-recover lagi. Oke, selanjutnya di DBMS and Web Security. Internet communication relies on TCP/IP as a protocol, but unfortunately not designed with security in mind. Jadi kita biasa internet itu
bergantung pada TCP/IP karena sebagai protokolnya. Tapi TCP/IP protokol ini tidak dirancang khusus untuk masalah security keamanan. Dan sementara ada 5 hal yang harus dijaga kalau kita mau mengirim data melalui internet. Yang pertama itu privasi. Jadi aksesibilitasnya hanya antara pengirim dan penerima, nggak boleh ada orang lain. Kedua, integrity. Jadi data yang dikirimkan antara sender dan receiver itu nggak boleh berubah. Jadi harus data yang udah dikirim itu adalah data yang diterima. Tiga adalah authenticity. Jadi authenticity itu misalnya receiver udah menerima data. Nah, itu data yang diterima pasti dari sender yang betul-betul ada. Dari entity suatu sender. Terus yang keempat itu non-fabrication. Jadi non-fabrication ini antara sender akan mengirim data ke receiver yang memang ada yang valid. Terus yang non-repudiation ini yang terakhir itu artinya sender yang mengirim itu sendiri adalah sender. Nah, itu untuk menjaga ini semua ada beberapa tolak ukur. Mulai dari proxy server, firewall, message algorithm, digital certificate, Sini Kerberos. Kerberos ini biasanya sistem untuk menyimpan username sama password. Terus sisanya ada SSL, HTTP, Secure Electronic Transaction, Secure Transaction Technology, Java Security, terus ActiveX Security. Access Control. Access Control itu adalah Authorization Identifier and Ownership. Jadi access control ini biasa digunakan untuk mengidentify satu user. Nah, biasanya ini untuk mengidentifikasi suatu user ini diasosiasikan dengan password. Nah, itu digunakan untuk menentukan objek dan operasi apa yang user bisa gunakan dan bisa referensi misalnya dalam suatu data. Karena ada access control yang diberikan oleh owner. Nah, terus every created object in SQL has an owner as an authorization. Jadi misalnya kita mau buat objek itu pasti ada yang namanya owner dalam suatu objek ini. Karena authorization-nya itu sebagai owner pemiliknya. Oke, sekian pembahasan saya tentang database and security. Tentang security administration in database. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.